kodeks itu kan belakangan. Dibentuk, dikatakan sebagai kitab itu kan belakangan. Jadi kalau dikatakan bahwa ada sebuah kitab yang diberikan di abad pertama, orang jadi bertanya-tanya. Karena kodeks ataupun kitab itu belakangan, mungkin di abad kedua atau abad ketiga baru ada model seperti yang kita kenal, misalnya dijilid jadi sebuah buku ataupun kodeks misalnya. Yang kita ketahui dari penemuan gulungan laut mati, dari laut mati ya kita temui hanya gulungan-gulungan bentuknya ya pada waktu itu, dalam bentuk gulungan dokumen-dokumen itu. Sehingga kalau dikatakan bahwa ada sebuah kitab yang diberikan kepada bayi Isa di Buayan, nah ini orang bertanya, kitab ini yang dimaksudkan apa? Karena dalam sejarah abad pertama belum ditemukan yang namanya sebuah buku ya. Yang artinya uh, logika sederhana latar belakang peradaban ataupun bagaimana dokumen-dokumen itu disimpan ya, dalam bagaimana dokumen-dokumen itu dibentuk. Nah ini kan bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang misalnya ya, kita berbicara uh, sejak kapan penggunaan misalnya kalender Hijriah misalnya. Nah itu menjadi masalah lagi. Artinya apa? Apabila kita menggali terus dan kemudian kita mencoba untuk menelusuri sebenarnya apa yang diimani oleh Kainama ini, fakta realita yang bisa kita ketemui itu seperti apa sih? Karena apa? Jika kita berbicara misalnya tentang sirah Nabawiyah, itu ditulis di Irak, ratusan kilometer, mungkin ribuan kilometer dari TKP, tempat kejadian. Penulis pun mungkin tidak pernah ke tanah Arab. Itu kita berbicara tentang sirah. Itu 200 tahun setelah tanggal yang dikatakan sebagai tanggal kematian Nabi mereka. Kita berbicara misalnya tentang hadis-hadis, itu malah ditulis di daerah Asia Timur lainnya, misalnya kita katakan di Kazakhstan atau apa ya, misalnya kita berbicara tentang para penyusun-penyusun hadis itu ratusan tahun lagi setelah peristiwa, jaraknya ratusan ribuan kilometer dari TKP. Kita belum berbicara lagi tentang katakan misalnya eh, Paris misalnya. Nah seperti itu lantas kita mau mengharapkan apa untuk bisa mereka buktikan keberadaan kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa di buayan itu? Susah bro. Pertanyaan ini susah untuk dijawab, akan direspon mereka dengan berbagai hujatan ataupun berbagai apa ya, tarik ulur, berlagak gasing, berputar-putar, tidak akan mendapatkan suatu penjelasan uh, pasti apakah pernah ada kitab yang diberikan kepada bayi Isa yang masih di buayan itu. Kalau dijawab pernah ada, dalam konteks iman ya silahkan saja. Tetapi kalau dikatakan bahwa itu pernah ada dalam sejarah manusia di dunia nyata ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan yang mereka katakan sebagai pernah ada itu hanyalah klaim ataupun propaganda semata. Karena tidak akan bisa memberikan fakta bukti ataupun indikasi secuil pun itu sampai dengan 1.600 tahun, 1.400 tahun ini kita tidak pernah temukan seperti itu. Sejarah-sejarah yang kemudian dikembangkan dan coba untuk ditelusuri oleh para ahli ataupun para scholar justru malah memberikan informasi yang membuat orang jadi bertanya-tanya, benarkah ada seorang nabi yang bernama Muhammad pada abad sekian? Atau jangan-jangan ini adalah orang yang bernama Muhammad, ada banyak orang, ada beberapa orang. Ini berbicara tentang fakta sejarah yang ditelusuri oleh para scholar. Tetapi itu adalah iman mereka, silakan saja diimani itu. Kita tidak menggugat, kita tidak meragukan ataupun mempertanyakan, itu iman Anda silakan. Tetapi jika Anda mau menyamakan Injil yang Anda imani itu adalah juga harus merupakan Injil yang diimani oleh gereja, maka respon kita, Anda sedang berhalusinasi bro. Jangan-jangan
Anda lagi mengigau atau sakau bro kayak nama. Mungkin demikian. Iya, wah semakin keren ya. Jadi memang sebelum saya berikan kepada paman yang baru bergabung ya. Jadi kalau kita lihat ini ya paman, paman Ivannya, ada suatu upaya ya, mereka menutupi kelemahan-kelemahan tadi di bidang apa namanya, kita menanyakan misalnya, bisa nggak kamu buktikan itu Injilnya Isa itu mana? Bisa nggak kamu berikan salah satu saja ayatnya? Bisa nggak? Pasti ya mungkin saja mereka memberikan pada kita ayat kitab suci mereka, tetapi kan itu bukan bukan ayat Injil itu. Itu kan hanya hanya ayat yang merujuk bahwa pernah ada itu Injil Isa. Tapi kan kalau ditanya ada nggak? Nggak ada. Ada nggak selama 1400 tahun atau 1500 tahun setelah kemunculan data yang mengatakan bahwa pernah diberikan Injil kepada Isa? Ada nggak penelitian dari seorang ilmuwan atau seorang scholars yang terkenal misalnya mengatakan bahwa ini nih saya temukan manuskripnya, ini nih saya temukan nih bagian dari Injilnya Isa. Sangat jauh berbeda dengan apa yang kita miliki. Penemuan-penemuan terkait ya yang kita punya itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Sudah 2000 tahun lebih diteliti oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya. Nah, yang mungkin nanti ini bisa dijawab juga oleh paman-paman. Sekarang kan kalau mereka misalnya sudah babak belur ketika ditanya mana ayatnya Injil Isa misalnya. Kemudian mereka tunjukkan ayat-ayat kitab suci mereka. Lalu kita temukan di sana tidak ada satupun yang terstruktur ya, em, pengajaran Isa di sana yang menjelaskan inti kedatangannya apa, pengajarannya pentingnya apa dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai semacam klaim-klaim. Ini sebelum saya berikan kepada yang lain nih, gimana ini Pak Ivan ya? Saya melihatnya ya dari kitabnya Kainama ini kan, itu justru yang selalu dikaitkan dengan Isa itu adalah terkait dukungannya terhadap kedatangan orang kemudian itu. Selalu itu yang ditempatkan di mulutnya gitu. Nah, ini kan kalau Isa yang dimaksud adalah Yesus, lah ini kan di abad ke-6 ini orang hidup. Bagaimana dia bisa seperti berdialog, ngobrol kepada mereka? Ini kan lucu. Atau dia ceritakan tentang kisah itu, dia sudah 6 abad baru ada. Ini bagaimana mereka mengatakan bahwa itu adalah ucapan langsung dari mulut Isa? Ini kan bukan bukan ucapan langsung dari mulut Isa kalau memang mereka mengatakan Isa yang mereka maksud adalah Yesus. Karena Yesus itu di abad pertama ya, di tahun 33 sudah tidak ada di dunia ini secara manusiawi. Bagaimana ini kok seperti menempatkan omongan itu seolah-olah keluar dari mulut Isa, ya. Kalau mereka samakan itu Yesus, ini aneh Pak Ivan. Ini kok bisa begitu ya? Dan kemudian kalau kita bertanya hal itu nanti mereka lari ke Injil Barnabas. Nah, kita sudah tahu bahwa Injil Barnabas ini ya lebih parah lagi gitu. Nah, mungkin sebelum paman-paman yang lain menanggapi, saya berikan dulu kepada paman Ivan ya terkait tadi yang saya sampaikan 2 poin itu. Silakan Pak Ivan. Iya, Bro Gia. Jadi memang eh, pertanyaan-pertanyaan dan keraguan dan kecurigaan kan muncul kepada apa yang mereka imani kan. Dengan era digital ini kan orang dengan mudah mencari informasi dan menelusuri fakta realitas sejarah di dunia maya yang sangat mudah, tidak butuh waktu lama, tidak harus pergi ke tempat yang TKP-nya terjadi, cukup di tempat sendiri, di rumah sendiri, sudah bisa mengakses dan mendapatkan berbagai macam informasi. Sayangnya, informasi yang ditelusuri dan yang tersedia itu tidak mendukung klaim dan propaganda mereka. Itu fakta realita yang kita temui yang ada hingga saat ini.
bahwa mereka mengimani apapun terserah, itu urusan mereka, dan kita tidak dalam uh, upaya ataupun dalam konteks meragukan atau mempertanyakan ataupun menuding apapun yang mereka imani. Tidak, silakan saja kalian imani itu. Tetapi yang akan kita respons atau kita reaksi adalah upaya upaya nakal, ya, upaya liar dan upaya nakal oleh para para ustadz yang dalam hal ini Kainama, yang mencoba mempersamakan Injil yang diberikan kepada bayi Yesus, dalam bayi Isa, ya, bayi Isa yang masih dibuayan itu adalah Injil yang sama yang harus diimani oleh kekristenan. Ini kan konyol dan idiot sebenarnya. Karena apa? Injil yang diimani oleh kekristenan memiliki fakta realitas sejarah. Ada buktinya, ada papirusnya yang bisa kita temui, bisa kita lihat hari-hari ini. Ada kodeksnya, ada eh, berbagai peninggalan inskripsinya. Belum lagi dalam berbagai khotbah-khotbah ataupun homili-homili ataupun dalam berbagai uh, debat diskusi. Material itu semua bisa kita temui, bisa kita akses, bisa kita dapat dengan mudah dalam era digital ini. Dan itu tersedia sangat banyak. Nah, bagaimana dengan materi yang bisa mendukung apa yang mereka klaim? Zero, kosong. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa Al-Quran yang disusun di zaman Utsman itu pernah ada, pernah terjadi. Peristiwa itu pernah ada, pernah terjadi. Susah untuk kita bisa menyatakan itu ataupun yakin dengan itu dalam konteks realita fakta sejarah ataupun realita bukti yang bisa dihadirkan. Kalau sekedar teori, sekedar klaim, propaganda, dan iman silahkan saja. Tetapi jika kita berbicara dalam tataran data, maka kosong. Kita tidak temui